salah satu tujuan Allah menciptakan manusia, termasuk menciptakan jin, adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu akan bernilai ibadah atau sah dianggap ibadah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi kalau rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka ibadah itu dinilai ibadah. Ibadah itu dinilai sah, ya, tidak batal. Nah, rukun ibadah ada 3. Pertama, takut, ya, khauf, ya. Yang kedua, harap, ya, roja. Dan yang ketiga, cinta, mahabbah. Ya. Jadi kenapa kita ibadah? Karena kita takut kepada Allah, ya. Takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada murka Allah, ya. Takut kepada kebesaran Allah, ya. Kalau tidak ada rasa takut, berarti ibadahnya tidak sah, ya. Yang kedua, harap atau roja, ya. Berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap cinta Allah, berharap ridho Allah, berharap karunia Allah, berharap berkah dari Allah, ya. Jadi kita ingin diampuni, kita ingin dirahmati, kita ingin dicintai, kita ingin diridhoi, kita ingin dikaruniai, dan kita ingin diberkati. Itu namanya roja. Roja itu harap, ya. Harus ada itu, ya. Kenapa kita ibadah? Karena kita berharap kepada Allah, ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu tidak pernah putus asa, ya. Selalu bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, ya, rukun ibadah itu cinta, ya. Ya, cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, cinta kepada amal yang akan mendekatkan, ya, kita kepada Allah, itu cinta, ya. Ya. Pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya. Yang ketiga, cinta kepada amal yang akan mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah, ya. Ya. Salat itu bisa mendekatkan cinta kepada Allah, ya. Ngaji itu bisa mendekatkan cinta kepada Allah. Zakat, infak, sedekah, ya, bisa mendekatkan bisa mendekatkan cinta kepada Allah, ya. Karena ibadah itu at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, ya. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan 2 cara. Pertama, melaksanakan perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Itu ibadah, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta dan ridhonya, ya. Makanya nanti ada yang namanya syarat ibadah, ya. Kalau rukun ibadah ada 3, ya. Takut, harap, dan cinta. Tapi kalau syarat ibadah ada 2. Pertama, ikhlas. Ikhlas, tulus, murni, ya. Semata-mata karena Allah, ya. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, karena Allah, ya. Kita ngaji ke sini, kalau mau dinilai ibadah harus ikhlas, ya.
semata-mata karena Allah. Coba ada tuh ngaji kalau ada pembagian kupon. Mau dibagi kupon baru ngaji. Ngaji karena ada acara. Kemudian kalau tidak ngaji kan tidak bisa bagiin undangan ya. Bagiin undangan, ngaji untuk bagi-bagi undangan. Ya. Nah, itu bukan karena Allah itu, ya. Karena Allah itu adalah tulus, ya. Murni, ya. Ikhlas, ya. Semata-mata taat kepada Allah. Ya. Yang kedua, syarat ibadah itu adalah ittiba. Apa ittiba itu? Ikut. Ya. Tidak boleh ikut-ikutan. Kata Adi Hidayat, musik itu tidak haram. Kata Abdul Somad, ya, musik itu tidak haram. Sedangkan kata Imam Madhab, musik itu haram. Mau ikut mana? Nggak boleh itu. Ya. Pertanyaan itu datang dari orang yang tidak tahu syarat ibadah. Syarat ibadah itu bukan ikut-ikutan, bukan ikut Adi Hidayat, bukan ikut Abdul Somad, bukan ikut Imam Madhab, ya. Tapi ikut beneran. Ikut beneran itu adalah ikut yang diwajibkan oleh Allah. Sebab nanti ada ikut yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi ada wajib kita ikut, ada yang haram kita ikut. Ya. Nah, ikut-ikutan haram atau wajib? Ya, haram. Dan ikut-ikutan itu biasanya itu kelakuan anak-anak ya. Kalau ngaji lagi ke Al-Faruq semua. Nanti pindah ke Abu Taqwa, pindah semua. Ada nggak ibu-ibu yang begitu ya? Kita ikut-ikutan. Kalau rame ke sini, rame ke sono. Ya, kita diperintahkan untuk ikut beneran, bukan ikut-ikutan. Ya. Maka yang dilihat bukan ustadznya. Ya. Kan ada kalau bukan ustadz ini nggak mau ngaji ya. Kalau bukan ustadz itu nggak mau ngaji. Ya. Nggak boleh Bu itu. Bu. Ya. Itu bisa jatuh ke syirik Bu. Ya. Saya pernah itu ngisi di daerah mana tuh yang Marunda ke sono itu ya, itu ke sana ya, itu pas nyampe ada pemuda ya di tempat ngaji itu ya. Ternyata dia nunggunya sudah lama mau ikut ngaji ya. Ketika tahu yang ngajarnya saya balik lagi, nggak mau ya. Pulang itu nggak jadi ngajinya. Karena yang ustadznya bukan yang dia harapkan. Ya. Ya. Bagi kita, ya, siapapun ustadznya, dimanapun tempatnya, ya, kalau yang disampaikan kebenaran, tetap kita datang. Tetap kita datang. Asal yang disampaikan kebenaran. Ya. Atau disampaikannya Al-Quran dan As-Sunnah. Atau yang disampaikannya itu ilmu yang bermanfaat ya. Baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Ilmu yang tidak bikin sesat, ilmu yang tidak bikin celaka, ilmu yang tidak bikin aniaya, dan ilmu yang tidak bikin bodoh. Jadi ada ngaji terus-terusan tapi bodoh terus ya. Padahal di Al-Faruq saja ngaji udah berapa tahun Bu? Ada 5 tahun nggak? Ada ya. 5 tahun itu kalau kuliah udah S1 Bu. Oh, Bu Tini udah S3 tuh. Ada yang S4 di sini ada ya? Ada tuh. Yang orang lama iya. Tapi yang kita cari kan bukan gelar ya, tapi ilmu. Yang kita cari adalah kebenaran ya, Bu ya.
Yang wajib diikuti adalah Al-Quran. Ya. Yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan yang lurus dan pemersatu umat. Ya. Jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok, ya, nyampe ke surganya cepetan mana, Bu? Yang lurus. Ya. Jadi kalau ke atas jalan tol ya, ya. Kalau ke bawah jalan apa? Jalan biasa. Ya. Cepetan ke tol, cepetan ke tol. Ya. Di tol itu kan tidak ada lampu merah ya, ya. Nggak ada lampu kuning, nggak ada. Di bawahmu berapa banyak tuh lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Jadi lama, Bu. Ya. Dan juga Al-Quran itu sebagai pemersatu. Ya. Jadi kalau umat Islam mau bersatu, ikuti Al-Quran. Jangan ikuti macam-macam. Ya. Sebab kenapa? Salah satu sebab umat Islam itu susah bersatu, yang diikuti ustadz ya. Coba kalau yang diikuti ustadz, nggak bakal nyatu. Ya. Jangan ikuti ustadz. Ya. Ikuti Al-Quran. Dan ini perintah Allah. Ya. Adanya di dalam surat Al-An'am 153, Bu. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya hadza Al-Quran ini, ya, sirati adalah jalanku, mustaqima, yang lurus. Ya. Ya. Ini kata Allah. Dan sesungguhnya ini Al-Quran adalah sirati, jalan yang lurus. Jalanku mustaqimah, yang lurus. Ya. Fattabi'uhu, maka oleh karena itu ikuti oleh kalian. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Jadi banyak jalan itu. Tapi yang wajib diikuti adalah Al-Quran. Fatafarraqa bikum ansabilih. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, malah mengikuti jalan yang macam-macam, maka ya, yang terjadi adalah perpecahan. Ya. Itu akan pecah. Ya. Susah untuk dipersatukan, Bu. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, kenapa umat Islam ya pemilunya nggak menang-menang gitu ya? Susah dipersatukan. Ya. Saum Ramadan aja susah ya, Bu ya. Lebaran susah dipersatukan. Gitu. Apalagi memilih pemimpin, Bu. Nah, kemudian zalikum wasakum bih, ya. Jadi bagi kalian itu wasiat dari Allah. Ya. Wasiat yang dipesankan oleh Allah. Ya. Agar kalian mengikuti Al-Quran, jangan mengikuti yang lain. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu hudalil muttaqin. Dan kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah kasih ampunan. Ya. Allah kasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Belum isinya, Bu. Surganya saja seluas langit dan bumi. Isinya kan macam-macam. Ada kebun, ya, ada taman, ya. Ada sungai, ya. Ada air mancur, ya. Ada mata air, ada tenda, ya. Ada telaga, enak, Bu. Ya. Ya. Kalau di dunia kan dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Bosan, ya. Ya, bosan nggak, Bu? Tiap hari. Ibu-ibu tiap hari nongkrong aja di depan sono, Bu. Oh gitu, tiap hari. Nggak ada kerjaan lain. Kenapa? Karena sempit, Bu. Sedangkan surga seluas langit dan bumi. Kebun kurma macam-macam, kebun anggur macam-macam. Ya. Gratis. Beda ke Taman Buah Mekarsari, Bu. Masuk bayar, pas keluar ditimbang bayar lagi. Nah, di surga mah metiknya juga dimudahkan. Nggak usah naik, Bu. Kenapa? Karena pohonnya didekatkan. Ya, metiknya dimudahkan, pohonnya didekatkan.
Dan tidak usah bayar, Bu. Tidak usah bayar. Coba yuk ke Mekarsari, pasti bayar tuh, Bu. Atau ke Ciwidey itu, metik stroberi ya, Bu. Ya. Jadi 35.000 dulu masuk, ya. Metik, makan sekenyangnya, jangan ditimbang. Kalau ditimbang berarti bayar lagi, Bu. Ya. Kalau dibawa pulang harus dimakan di kebunnya baru gratis. Ya. Tapi bayar dulu 35.000. Makanya kata Allah, kulu washrobu hani'a. Ya. Di surga itu silahkan makan, silahkan minum sesuka hati. Ya. Sesuka hati. Kemudian itu surat Al-An'am 153. Yang wajib diikuti pertama Al-Quran. Yang kedua, Bu, yang wajib diikuti adalah ridho Allah. Ya. Apa ridho Allah itu? Agama Islam sebagai jalan menuju keselamatan. Ya. Jadi kita ingin selamat dunia akhirat. Itu ada jalannya. Ya, jalannya itu agama Islam. Dan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, termasuk Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW itu ada dua, Bu. Yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda itu apa, Bu? Al-Quran. Yang kedua adalah Dinul Haq, agama yang benar, itu Islam. Ya. Jadi yang dibawa itu Al-Quran, kitab suci, dan kemudian agama Islam. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Maka dengan Al-Quran, dengan Islam, ya, Rasul harus menjadikan, ya, Islam dan Al-Quran itu unggul. Harus di atas. Ya. Islam itu tidak boleh ada di bawah agama lain. Ya. Al-Quran itu jangan sampai ada di bawah kitab suci lain. Itu tugasnya. Tapi pekerjaan itu karihal musyrikun. Tidak disukai oleh orang musyrik. Jadi bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang ringan. Karena harus berhadapan dengan orang-orang musyrik. Nah, di sini jelaskan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberi petunjuk kepada yang mengikuti ridhonya, ya, subulas salam, ke jalan-jalan keselamatan. Pasti selamat tuh. Kalau mengikuti ridho Allah pasti selamat. Ya. Apa ridho Allah itu? Islam. Wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Berarti kalau kita beragama Islam diridhoi oleh Allah. Ya. Kalau kita mengamalkan Islam diridhoi Allah. Ya. Tapi kalau kemudian kita murtad, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Kalau kita memeluk agama selain Islam, pertama tidak akan diterima tuh amalnya, Bu. Tidak akan diterima amalnya. Yang kedua, di akhirat rugi. Bukan dapat pahala tapi dapat siksa. Bukan dapat ridho tapi dapat murka. Bukan dapat surga tapi dapat neraka. Ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnih. Ya. Kalau mengikuti ridha Allah, mengikuti agama Islam, ya Allah akan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Hidup akan terang dan terang terus, Bu. Ya, hatinya, ya, diterangi dengan cahaya. Matanya diterangi dengan cahaya. Ya, telinganya, ya, depannya, belakangnya, kanan, kiri, atas, bawah. Makanya kalau keluar rumah, mau ke tempat ibadah, kita minta, ya, supaya hati bercahaya. Ya. Apalagi, Bu? Mata bercahaya. Telinga bercahaya. Di depan ada cahaya, belakang ada cahaya, kanan kiri ada cahaya, atas bawah ada cahaya, dan hidup bertabur cahaya. Ini doa luar biasa, Bu. Ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran.
Sampai ditutup, ya. Wa atini nuran, wa a'tini nuran. Ya, beri kepadaku semua cahaya. Ya. Ibu senang di tempat gelap, senang di tempat terang, Bu? Jadi kalau dunia ini gelap, sekolah libur nggak, Bu? Kerja libur nggak? Ngaji libur nggak? Libur, Bu. Ya. Tapi jangan terlalu terang. Makanya tadi silau katanya matiin. Tapi ada saatnya kita tidak boleh terang. Kapan? Waktu tidur. Waktu tidur itu matikan lampu. Apalagi lampunya lampu tempel, Bu. Bisa kebakaran. Iya, Bu. Jadi saya pernah tuh di Gunung Sinta, Bu. Gunung Sinta itu jalannya itu kalau mau naik harus nunggu mobil dari atas. Jadi nggak masuk kalau dua mobil. Pas nyampe ke atas, dingin banget, Bu. Ya, terus belum ada listrik, Bu. Jadi pakai lampu tempel. Waktu itu bertiga atau berdua atau berempat tuh lagi tuh. Jadi pas bangun, ya teman nertawain saya juga nertawain teman, Bu. Kenapa? Hidungnya cemong. Ke sini itu. Ya, dari lampu tempel itu kan ke sini, Bu. Jadi hitam. Ya. Nah, Bu Oh ngalamin ya. Ngalamin ya. Petromak, Bu Oh ngalamin ya. Ya lentera, ngalamin itu, Bu. Apa namanya obor ya. Ya. Dulu kalau mau nonton dangdut itu bawa obor, Bu. Nonton layar tancap bawa obor. Sekarang mah udah lihat HP aja, Bu. Udah nggak usah kemana-mana, Bu. Ya, gitu. Jadi wallahu yad'u ila daris salam. Allah akan menunjukkan kepada daris salam, kampung keselamatan. Ya, Aceh itu Nangru Darussalam itu ya. Ya, Darussalam itu surga, Bu. Nah, jalan menuju surga namanya Subulus Salam. Dan itu adalah hidayah dari Allah bagi orang yang mengikuti ridhonya. Wa yahdi may yasha, ya. Dan Allah akan menunjukkan kepada siapa saja yang Ia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu tadi Al-Qur'an. Jalan yang lurus itu Islam. Jalan yang lurus itu ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada setan. Ada nggak yang ibadah kepada setan? Ada. Ya. Budak setan, abdi setan. Kemudian yang wajib diikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah 3 ya. Pertama yang wajib diikuti Al-Quran. Yang kedua yang wajib diikuti Islam. Yang ketiga yang wajib diikuti apa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Sebagaimana Allah firmankan, kul katakan olehmu Muhammad, in kuntum jika kalian benar-benar tuhibun Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Bohong kita cinta kepada Allah tapi tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kemudian ngaku cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu disesuaikan dengan jenis amal yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepada kita. Ya. Salah satu contoh cinta kepada Allah itu, bukti cinta kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang disebut sunnah, atau disebut hadis, atau disebut uswatun hasanah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita minum dengan tangan kanan tuh, dicintai Allah, diampuni dosa. Kenapa? Karena itu mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita minum dengan tangan kiri, ya, tidak akan dicintai oleh Allah, tidak akan diampuni dosa Allah. Kenapa? Karena minum dengan tangan kiri itu ngikutin siapa tuh? Ngikutin setan. Ya. Jadi setan minum nggak, Bu? Minum, Bu. Ya. Kalau setan minum, kapan ngerebus airnya, Bu ya?
Setan minum dan makan itu dari makanan dan minuman yang kita masak, Bu. Ya, ketika sudah matang, ya, itu tidak menyebut nama Allah. Ya. Jadi kalau kita mau makan nyebut nama Allah. Kemudian makanan yang enggak habis dimakan, kemudian kita tutup dengan mengucapkan nama Allah. Insya Allah enggak bakal dimakan, Bu. Minuman juga enggak bakal diminum. Demikian pula tempat tidur, Bu. Kalau kamar kita masuk ke kamar tidur, kemudian kita berzikir kepada Allah, maka tempat tidur kita tidak akan dipakai tidur oleh setan, Bu. Ya. Ibu merasa enggak, Bu? Nah, tidur sama setan, Bu. Ya, kalau masuk ke kamar tidur langsung aja, tep, gitu ya. Ada, Bu, pelor begitu nempel langsung molor, Bu. Nggak zikir dulu, ya. Itu tidurnya sama setan. Makan nggak baca bismillah, makannya sama setan, ya. Kemudian wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Itu Ali Imran 31. Yang keempat, Bu, yang wajib diikuti adalah para sahabat, murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya bahwa sahabat itu wajib diikuti? Ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, ya. Walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, mengikuti mereka. Jadi ada murid sahabat namanya tabi'in. Ya, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Sampai kemudian kepada kita. Ya, kalau kita mengikuti, ya, Al-Quran, mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat, ya, maka insya Allah kita akan dapat pahala. Ya. Jadi waladina, dan orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka para sahabat, bi ihsanin, dengan baik. Ya. Radhiyallahu anhum, Allah pasti ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun akan ridho kepada Allah. Wa addalahum, dan Allah akan mempersiapkan buat mereka, menyediakan buat mereka jannatin, sorga-sorga, tajri, yang selalu mengalir, tahtaha, di bawahnya, al-anhar, berbagai macam sungai. Ada sungai susu, sungai madu, dan sebagainya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya. Apa, Bu? Abada, selamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi hidup ini pertandingan, Bu. Hidup ini perlombaan, Bu. Ya, hidup ini persaingan. Ya. Dan kita harus keluar sebagai pemenang, Bu. Ya, dan pemenang dalam meraih kemenangan yang sangat besar itu diantara kalau kita, ya, ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita, kita dimasukkan ke dalam surganya yang kekal abadi di dalamnya, diantaranya karena mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ada aswaja, Bu. Apa aswaja tuh? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu berarti ahli Rasulullah. Ya, wal jamaah berarti sahabat, Bu. Ya, para sahabat itu. Dalam arti luas. Ya, dalam arti khusus, al jamaah itu walaupun sendiri, siapa saja yang gaya hidupnya, pola hidupnya sesuai dengan gaya hidup dan pola hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Itu namanya al jamaah, Bu. Ya. Jadi bisa sendiri, bisa banyak al-jamaah tuh, ya. Yang pokok bukan banyak dan sendirinya, tapi gaya hidupnya, pola hidupnya sesuai nggak dengan Rasulullah, sesuai nggak dengan para sahabat. Makanya orang yang gaya hidupnya, pola hidupnya sesuai dengan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka namanya aswaja. Apa aswaja? Ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian yang wajib diikuti adalah sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya.
Jadi sunnah itu ada sunnatullah ya, ya. Ada sunnah Rasul, ada sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Khulafaur Rasyidin itu berarti sunnah ya khalifah yang 4. Abu Bakar, apa Bu? Umar, Utsman, Ali, ya. Usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'a wa ta'ah. Ini pesan Nabi, Bu. Aku wasiatkan, aku pesankan, ya. Aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada penguasa. Makanya jangan asal milih penguasa, Bu. Jangan asal milih pemimpin, ya. Kenapa? Karena kita diperintah untuk apa, Bu? Untuk takwa kepada Allah, kemudian mendengar dan mentaati penguasa, Bu. Jadi omongan penguasa, perintah penguasa itu harus didengar dan ditaati. Ya. Kalau kita salah milih pemimpin gimana, Bu? Ya. Ya. Kan wajib itu ya, didengar dan ditaati. Ini secara tidak langsung kita harus ya benar-benar ya, dalam memilih pemimpin. Dari mulai presiden sampai ketua RT, Bu. Ya. Benar, Bu. Ya. Karena nanti kita harus mendengar dan mentaati, mendengar omongannya dan mentaati perintahnya, Bu. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyi, Bu. Ya. Ya. Wajib itu, Bu. Karena sudah dipilih, Bu. Sudah dipilih, Bu. Wajib didengar dan ditaati. Fa inna ya mayya'ish ya minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Ya, banyak perselisihan. Ya. Jadi kalau kita nonton punya HP ya, ada WA, YouTube, Instagram ya. Kadang-kala kita pusing ya, ya. Itu. Tentang musik saja sampai sekarang belum berhenti-berhenti ya, Bu. Tentang musik ya. Ya. Tapi bagi ibu-ibu yang setuju musik haram, Bu, di rumah jangan punya TV, Bu. Ya. Coba nonton TV ada musiknya enggak, Bu? Terus nanti kalau lagi nonton TV ada musik ngapain tuh, Bu? Dibanting TV-nya. Ditimpuk TV-nya enggak. Ya. Ya. Coba ibu buka YouTube, suka tampil musik enggak, Bu? Buka snack video. Nah, berarti jangan punya HP, Bu. Mudah. Jangan punya HP, punya TV. Ya. Enak gitu, Bu. Kalau musik itu haram ya, ya. Makanya di pesantren istri saya tuh di sana, ya. Itu kiainya mengharamkan yang namanya TV, Bu. Kenapa? Karena TV itu berapa persen ya bersentuhan dengan musik ya, ya. Ada nggak TV yang nggak ada musiknya? Ada TV yang pakai parabola, Bu. Ya. Ibu di rumah punya parabola nggak? Enggak. Ya. Roja itu nggak ada musiknya, Bu. Nggak ada musiknya. Tapi kalau TV biasa, oh itu mah penuh dengan musik ya. Kemudian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, yang kita pegang itu adalah sunnah Rasul dan sunnah para sahabat ya, yang 4 tadi, Bu. Jadi bagaimana menurut Rasulullah, bagaimana menurut Abu Bakar, bagaimana menurut Umar, bagaimana menurut Utsman, bagaimana menurut Ali. Ya, itu pegang teguh, Bu. Ya, dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Kemudian Abu alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan.
fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Nanti banyak sekali kesesatan, banyak sekali kebid'ahan, banyak sekali perselisihan. Ya. Dan terjadi di kalangan umat Islam. Ya, umat Islam. Ya. Kemudian yang wajib diikuti adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai 3 generasi terbaik. Ya, jadi generasi yang terbaik itu ada 3, Bu. Pertama siapa? Sahabat, wajib diikuti. Yang kedua muridnya sahabat tabi'in, wajib diikuti. Yang ketiga tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Khairun nas qarni, kata Rasul. Yang terbaik dari manusia adalah generasiku, berarti sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah sahabat, ya, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah tabi'in. Tabi'ut tabi'in, ya. Gitu. Yang terakhir, Bu. Yang wajib diikuti adalah nasihat dan fatwa para ulama yang sahih, yang solih dan faqih, ya. Jadi kalau ulama tidak solih jangan diikuti, Bu. Demikian pula ulama yang tidak faqih, ya, yang tidak ngerti hukum Islam. Ya. Jadi yang diikuti itu adalah nasihat dan fatwa para ulama yang solih dan faqih yang terbaik, yaitu ahsanul qaul. Ya. Al-qaul itu fatwa, pendapat, ya, penjelasan dari para ulama. Bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti yang terbaik, ya. Fabashir ibad, maka hendaklah sampaikan kabar gembira olehmu Muhammad ibad kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah yang akan bahagia? Alladzina yastami'unal qaul, ya. Yastami'unal qaul, orang-orang yang mendengarkan qaul. Qaul itu perkataan, fatwa, nasihat, ya, dari para ulama. Fayattabi'una ahsanahu, kemudian mereka mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang, ya, berakal sehat, orang-orang yang berakal cerdas, ya. Jadi kalau kita menghadapi perbedaan pendapat, jangan bingung, jangan susah, Bu. Kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada sunnah para sahabat, kemudian ikuti yang terbaik, ya, yang terbaik. Karena di atas ulama itu ada ulama lagi, Bu. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi, ya. Makanya kan Nabi Musa pernah ditanya siapa yang paling pintar. Kata Nabi Musa, gua, kan gitu. Ternyata ada yang lebih pintar dari Nabi Musa, siapa? Nabi Khidir. Makanya disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Ternyata ketika berguru kepada Nabi Khidir, banyak yang dia tidak ketahui. Nanya terus. Nah, jadi kalau belum aku jelaskan, jangan kamu nanya. Ternyata nggak sabar. Ya. Jadi nuntut ilmu terus sabar, Bu. Tunggu selesai dulu, Bu. Jangan motong. Nah, Nabi Musa ternyata nggak sabar. Ada anak dibunuh, nanya, Bu, kenapa dibunuh? Ada ada perahu ditenggelamkan, kenapa ditenggelamkan, kan gitu, ya. Ada dinding roboh dibetulin lagi, kenapa? Terus akhirnya udah nggak boleh belajar lagi kepadaku, kamu nggak sabar nanya melulu, kan gitu. Ya. Ya. Kalau nanya boleh nggak, Bu? Boleh. Yang nggak boleh itu banyak nanya, tapi bukan cari tahu, Bu, ngeyel, seperti Bani Israel, potong sapi, nanya. Ya, sapinya tuh yang muda atau yang tua? Ya, warnanya gimana? Gitu kan? Terus aja sampai makin lama makin susah, ya. Gitu. Jadi ilmu yang berkaitan dengan Islam itu sebenarnya, ya, gampang untuk diamalkan. Kalau sudah jelas amalkan. Jangan banyak nanya, ya. Justru makin banyak nanya makin susah, ya. Yang terakhir yang wajib diikuti adalah ilmu, ya. Kenapa kita hadir ke majelis ilmu dimanapun berada? Karena kita diperintah untuk mengikuti ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, ya, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, ya.
Ini kan ditanya, Bu. Ini akan ditanya, Bu. Ini juga akan ditanya. Ya. Makanya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan ketika diomongkan, ketika diikuti, itu harus berdasarkan ilmu. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.